Puji nama Tuhan, nama saya Jason Irwan, boleh bersama-sama di tengah acara yang luar biasa, penggalangan dana buat sekolah kita, kabar baik saudara. Saya pribadi sangat bersyukur bisa terlibat di acara ini. Ada beberapa pujian yang saya tulis boleh menjadi kekuatan bagi kita semuanya dan juga Tuhan boleh menggerakkan setiap hati kita untuk membantu sekolah kabar baik ini. Ada sebuah lagu yang saya tulis di tahun 2018 dan 2020. Pujian ini berkata bahwa musim akan selalu berganti. Sama seperti sekolah ini saudara, 11 tahun berdiri penuh dengan banyak pergumulan, musim-musim yang kering, di mana penuh air mata. Tapi saya lihat sampai hari ini, Tuhan selalu menolong dan tidak pernah meninggalkan. Kita dengarkan sebuah pujian, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku,
Saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Oh, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau datang Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, di tahun 2021 ada sebuah lagu yang saya tulis, dan ini juga menjadi sebuah jawaban buat sekolah kabar baik. 11 tahun saya udah datang ke sana, ruko masih ngontrak, apalagi satu rumah masih ngontrak, dan itu mau dijual, saudara. Sebagai manusia saya suka mikir gini, apa yang bisa saya bantu? Uang juga terbatas, gak banyak-banyak banget. Makanya bisa menjadi sebuah bagian acara ini tuh sebuah kesempatan buat saya. Ada sebuah lagu yang saya tulis dan saya sampaikan ke Bapak Gembala dan juga salah satu pendiri dari Sekolah Kabar Baik, Pak Tanto. Pak, mungkin begitu banyak pertanyaan dalam hidup kita, tapi percayalah Pak, Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktunya. Amin saudara. Sebuah lagu yang saya tulis, Waktu yang Tepat. Kalau yang tahu lagunya, kita sama-sama ya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yuk yang tahu lagunya
sama-sama dengan pujian ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan caranya di waktu yang tepat. Saudara, saya mau kasih satu kesaksian ya. Saya cukup mengerti terus terang bagaimana keadaan sekolah Kabar Baik, bagaimana mendidik anak-anak kaum marginal ya, dengan PR yang luar biasa. Mungkin saya tidak sehebat pendirinya sekolah Kabar Baik, begitu banyak merawat anak-anak. Tapi saya punya pengalaman dengan dua anak yang saya bina, bernama Gracia Epifania dan Vandiko, saudara. Dua orang anak yang tidak bisa melihat. Yang saya mau saksikan bukan Gracianya, tapi Vandinya. Vandi adalah seorang anak yang tidak bisa melihat, bukan dari bayi, tapi kena tumor otak. Dan dioperasi di Malaysia dengan pilihan, kalau dia nggak dioperasi dia idiot. Saya pas sedihnya begini, udah anaknya nggak bisa melihat, mama kandungnya meninggal, papanya kena stroke. Saudara, keadaan apa yang saya bisa sebut dengan namanya keuntungan. Tapi sekali lagi, kabar baik dalam kehidupan Vandi adalah dia tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan saudara, saya akan kasih sebuah video, semoga jadi berkat buat semuanya. Vandiko, tetap hatiku bersyukur. Bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang
indah Kau berikan bagiku saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Saudara, video ini dirilis sama saya tahun 2017 dan apa yang saya takutkan akhirnya terjadi. Waktu saya rilis Gracia Epifania, walaupun dapat melihat 2014, begitu banyak omongan yang gak enak, katanya saya jualan anak buta. Tapi saya masih masa bodoh itu. Saya pikir Tuhan itu ada dan melihat. Sampai akhirnya dirilis saya yang kedua, anak yang saya bina ini. Dan akhirnya benar aja waktu dirilis bulan Oktober 2017, ada 2 orang hamba Tuhan yang menyebut dirinya pendeta dan gembala memberikan message seperti ini. Pak Jason kayaknya spesialis anak-anak buta ya. Saya akan kirimkan Bapak deh si buta dari gua hantu katanya. Saya pengen balas sebenarnya. Bapak yang pegang monyetnya ya. Tapi saya nggak lakukan saudara. Dalam hidup ini saya belajar banyak hal dalam hidup saya. Terkadang pembelaan itu miliknya Tuhan saudara. Bagian kita belajar melakukan aja. Bagian kita tetap mengerjakan aja. Tunggu bagian Tuhan yang memberkati hidup kita saudara. Satu kali Fandi tinggal di rumah saya di BSD, lalu saya ngobrol gini. Van, kamu tahu nggak Gracia dapat mujizat, mata kirinya mulai bisa melihat. Siapa tahu Tuhan juga bisa melakukan hal yang sama buat kamu. Saudara, saya nggak pernah nyangka sebuah jawaban yang luar biasa dari anak yang sebenarnya banyak kekurangan dan kelemahan berkata seperti ini. Ko Jason, Fandi tidak pernah berdoa untuk bisa melihat. Melihat atau tidak melihat tidak akan mengurangi rasa cinta dan syukur Fandi sama Tuhan. Fandi cuma mau balas budi sama mama tiri Fandi. Kasian kok, papa udah stroke, dulu kaya punya toko emas dan hotel. Tapi papa sering main perempuan selingkuh kiri kanan. Sampai akhirnya sakit, kita bangkrut gak punya apa-apa. Sekarang mama harus jualan roti 800 perak. Mencukupi
4 orang anak, dan 1 suami yang sudah menyakiti hatinya. Cuma dengan suara inilah Fandi mau bantu keluarga ini. Saudara, yang saya kerjakan, saya cuma pegang 2 anak. Saya menabur tiap bulan, gak ada orang yang tahu dan gak perlu orang tahu. Karena saya belajar dalam hidup saya, apapun yang kita lakukan buat Tuhan. Kita boleh hidup berlebihan, kita boleh punya segalanya. Tapi apa yang kita punya, kalau kita gak bisa salurkan saudara, buat saya pribadi, tidak ada nilainya. Sebab itu saudara, melalui sebuah pujian terakhir, saya ingin menggerakkan hati Bapak Ibu semuanya. Untuk melihat formulir di depan sana ada amplop atau apapun saya gak tahu. Saudara bisa isi untuk membantu anak-anak di belakang sana yang membutuh uluran tangan kita. Sebab pujian penutup dari saya, walau ku tak dapat melihat. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hati